Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta bagi saudara yang di rumah masing-masing melalui tayangan video. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini Pendeta Lenastin Sispiani Titik Halawalitik, Sarjana Teologia. Ungkapan situasi. Krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa. Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
hari ini. Sendengkanlah telingamu ya Allah kepada teriak kami meminta tolong. Krisis melanda dunia, hidup seakan tanpa asa. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Kami berseru, tapi tangan enggan terulur. Kami mengeluh, tapi sering hidup acuh tak acuh. Kami memohon pembaharuan-Mu ya Allah. Kami memohon belas kasih-Mu ya Kristus. Kami memohon pemulihan-Mu ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Marilah umat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada saat ini akan kembali lagi disapa oleh kebenaran firman-Mu.
Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk memahami kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah umat Tuhan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelihnya. Saya ulangi, lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya.
Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh korban, seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kiri kanannya, kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu kepada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini
kita bersama-sama menggunakan tata ibadah yaitu tentang hari pengurangan risiko bencana internasional. Tentu saja bahwa dari hari pengurangan risiko bencana internasional ini kita akan memahami bagaimana suatu perintah Tuhan di dalam kehidupan kita mengenai alam semesta ini dan keberadaan suatu peran yang diberikan oleh Allah dalam tanggung jawab untuk mengolah dan menata segala sesuatunya sebagai sumber daya alam ini, dan juga tentu menjaga kelestarian lingkungan supaya dengan demikian risiko bencana yang tentunya berada dalam keadaan alam, maka dengan demikian bagaimana kita berbicara soal kehidupan kita sebagai umat manusia, khususnya bagi kita selaku gereja dan umat Tuhan yang telah dikuduskan oleh Allah melalui karya kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kitab imamat ini, maka tentu saja kitab imamat ini adalah suatu ekspresi iman yang disampaikan melalui tulisan, menunjuk kepada seluruh tatanan hidup beribadah kepada Tuhan. Tentu saja bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab imamat ini mengatur seluruh tatanan hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Dan tatanan itu adalah untuk menunjukkan kekudusan Tuhan di hadapan manusia, dan juga bahwa kekudusan Tuhan itu dikerjakan lewat segala tatanan beribadah dengan benar, dengan tepat, sehingga semuanya itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus di dalam pembacaan kita, yaitu berada pada satu perikop yang diberi judul Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Penyampaian kepada kita melalui bacaan saat ini hendak menyatakan bahwa orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang tentu saja mereka juga hidup dalam keteraturan, terutama bahwa mereka pun melakukan segala kehidupannya senantiasa menunjukkan bahwa dia telah dikuduskan oleh Allah. Dan itu harus sungguh-sungguh nampak dalam setiap
kehidupan umat Tuhan, dan secara khusus tentu berbicara soal pelayan atau kepemimpinan pelayan. Oleh karena itu, maka pada saat ini yaitu kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan memahami tema yang diberikan, yaitu bagi kita persembahan yang berkenan kepada Allah. Bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah ini berkaitan dengan diri kita, diri seseorang yang dipersembahkan kepada Allah untuk dipakai oleh Allah, dan di dalam kehidupannya dia akan senantiasa memberlakukan seluruh firman Tuhan, segala tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, bahkan juga bahwa dirinya sendiri adalah sebagai sebuah persembahan yang kudus kepada Tuhan. Karena itu, maka tentu saja pada saat ini pembacaan kita dalam konteks di mana Harun dan anak-anaknya menerima pentabisan untuk menjadi imam. Tentu imam adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan melayani Tuhan di bait suci, khususnya dia adalah perantara antara Allah dan umat, memimpin akan ibadah, bahkan juga mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka tentu saja Harun dan anak-anaknya ini, mereka melakukan pentabisan, yaitu untuk mengkuduskan diri mereka di hadapan Tuhan, untuk melaksanakan kehidupan yang kudus itu, melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka dikatakan di situ pentabisan ini merupakan firman Tuhan atau perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan diteruskan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga berulang Musa menyampaikan bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang menjadi tata cara kehidupan beribadah kepada Tuhan, itu merupakan perintah Tuhan. Sehingga dengan demikian umat Tuhan harus taat. Umat Tuhan harus mendengarkan perintah itu dan melakukannya. Pada saat ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yaitu di mana untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Ada beberapa hal yang kita mau renungkan atau pahami di dalam bacaan ini, yaitu bagaimana pentabisan itu dilakukan, yakni Harun dan anak-anaknya mereka dibasuh dengan air, dan dengan demikian bahwa mereka akan
mengikuti tata cara pentabisan ini. Dan setelah itu diberikan pakaian. Dan ini merupakan pakaian imam yang dikenakan kepada Harun dan anak-anaknya. Dengan apa yang disampaikan, setelah diberikan pakaian imam, Musa mengambil minyak urapan. Dan minyak urapan itu juga ia berikan kepada kemah suci, sehingga dengan demikian baik itu imam maupun juga kemah suci dan segala apa yang ada di dalamnya itu dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian selanjutnya bahwa yang diperintahkan oleh Allah, di mana mereka pun akan mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu sebelumnya juga mezbah itu digunakan. Dan mezbah yang dipergunakan itu pun di mana Musa menuangkan minyak urapan. Bahkan minyak urapan itu pun dituangkan ke atas kepala Harun, sehingga dia pun juga dikatakan bahwa dirinya dikuduskan. Bahkan itu pun terhadap anak-anak Harun. Setelah itu maka mereka akan berada di mezbah dan mempersembahkan korban penghapus dosa sebagaimana ketentuannya dengan membawa lembu jantan. Lalu lembu jantan itu disembeli, lalu dengan demikian bahwa darahnya akan dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah, sehingga dengan demikian juga bahwa di tempat itu dikuduskan dan mezbah itu disucikan dari dosa. Lalu darah lembu jantan itu pun juga dituangkan atau dipercikan di sekitar mezbah. Kemudian bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, itu merupakan korban juga saji puji-pujian, ya, korban puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan korban api-apian artinya bahwa seluruh yang mereka persembahkan itu habis dibakar, jadi itu korban bakaran, ya. Kemudian bahwa seluruh darah domba yang disembelih itu juga dipercikkan ke sekeliling mezbah atau disiram, ya, ke sekeliling mezbah. Oleh karena itu, maka itu merupakan tata cara yang disampaikan tentang penghapusan dosa adalah supaya baik Harun, anak-anaknya, mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang dibersihkan dari dosa, disucikan untuk juga dapat melakukan tugasnya, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sebelum mereka melakukan tugas mereka, mereka terlebih dahulu harus berada dalam penghapusan dosa, artinya pengampunan dari Tuhan, dan mereka menerima penyucian diri. Selanjutnya juga Bapak Ibu Saudara, di sini kita memperhatikan beberapa hal yang disampaikan
yaitu bagian-bagian persembahan apa yang dipersembahkan kepada Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan, itu selalu dilakukan dan tujuannya adalah supaya menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan diikuti dengan taat, maka itu akan menyenangkan Tuhan. Demikian juga bahwa di dalamnya ada korban api-apian. Di situ pun mereka melakukan suatu cara yang diatur, diperintahkan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian bahwa dari apa yang dilakukan oleh Musa terhadap Harun dan anak-anaknya itu akan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dikuduskan, dibersihkan dari dosa, tetapi juga mereka mempersembahkan diri mereka untuk melayani Tuhan dan menjaga kekudusan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Dengan demikian itu sama ketika mereka mempersembahkan suatu korban, yaitu api-apian itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian apa yang telah kita perhatikan di dalam bacaan ini mau memahami atau memberikan pengertian bagi kita bahwa kehidupan kita di dalam menjalankan atau menyelenggarakan ibadah itu tentu saja semuanya diperintahkan oleh Tuhan. Bukan datang dari tradisi manusia, tetapi sebagaimana yang kita baca dari Alkitab ini, bacaan kita itu benar-benar difirmankan oleh Tuhan. Sehingga di dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan, kita tentu juga mau ada di dalam segala kehidupan yang tentu teratur, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terutama bahwa kita pun sangat bersyukur kita tidak melakukan apa yang sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan ini. Kita percaya bahwa semuanya sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dia menyempurnakan, dan itu pun dikenakan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Sehingga kita pun mendapatkan kekudusan Allah, karena Yesus Kristus sendiri yang menguduskan hidup kita. Oleh karena itu, maka di dalam keberadaan kita hendak memahami bagaimana Yesus Kristus mengkuduskan hidup kita. Baik kita sebagai pelayan, baik kita sebagai juga di tengah-tengah keberadaan umat Tuhan, keseharian kita menjalankan pelayanan kita, di mana menyatakan suatu kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dihapus dosa-dosa kita. Maka dengan demikian pastinya bahwa di segala suasana kehidupan kita, oleh berbagai hiruk pikuknya keadaan, maka tentu saja bahwa kita tetap menjaga hidup supaya tidak mencemarkan Tuhan yang sudah menguduskan diri kita. Dalam setiap perilaku kita, dalam setiap ketika kita menyampaikan lewat perkataan-perkataan,
maka tentu itu semua mau menggambarkan bahwa kita sudah mengalami hidup yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimana terus kita bangun relasi hidup kita dengan Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan tentu kita juga diajak, kita tidak hanya membangun kehidupan kekudusan itu dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi kekudusan itu juga mau kita nyatakan dalam kehidupan kita keseharian kita. Ibaratnya bahwa dunia adalah tempat, adalah di mana kita mau katakan sebagai panggung untuk kita nyatakan tentang kekudusan Tuhan yang kita sembah, yang kita layani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal hari pengurangan risiko bencana internasional, maka begitu banyak terjadi bencana-bencana di dalam dunia ini. Di dalamnya ada bencana-bencana alam yang masih juga kita alami. Baik itu tanah longsor, baik itu banjir bandang, baik itu bisa dibilang adalah air laut yang naik. Bahkan kita lihat begitu sangat tragis, sangat memilukan dan menyedihkan ketika bencana-bencana itu terjadi. Dan itu tentu saja mengingatkan kita bahwa bagaimana kehidupan kita untuk mengurangi risiko bencana. Bahkan juga saat ini ada dalam bencana sakit karena pandemi COVID-19. Apakah itu terus harus kita membawa diri kita ini dalam kekusukan kita kepada Tuhan karena kekudusannya yang mungkin banyak kita langgar dan mencemarkan namanya dalam setiap perilaku kita terhadap alam ini, dalam tata cara kita, kehidupan kita yang tidak teratur, yang tidak ditata dengan baik, terutama di dalam mengolah, mempergunakan alam semesta ini. Itulah kita diingatkan bagaimana supaya kita semua tentu aktif atau proaktif untuk supaya dapat mengurangi bencana-bencana yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena bencana-bencana itu banyak mendatangkan berbagai suatu keadaan hidup manusia. Di dalamnya ada penderitaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama juga mengurangi penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan juga alam menderita, kekeringan dan sebagainya. Itu semua tentu kembali kepada kita manusia, terutama bagi kita sebagai umat Tuhan. Mari kita bersama-sama berada dalam segala situasi, terutama kita dapat menanggulangi segala sesuatunya untuk mengurangi resiko bencana-bencana, baik itu terhadap alam semesta ini maupun juga dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggerak. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku
Marilah saudara-saudara berdiri untuk di dalam kesatuan Gereja Kristus segala waktu dan tempat bersama kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memberikan kehidupan kami, diri kami kepadamu, dan biarlah seluruh keberadaan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja adalah terus mencerminkan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pakailah jemaatmu GPB Getsemani Balikpapan dalam hidup persekutuan yang terus dapat meningkatkan kehidupan kami, dalam keterikatan kami dengan Tuhan. Lewat setiap hari kami terus membangun relasi hidup kami dengan Tuhan, supaya dengan demikian kami mengerti dan memahami akan seluruh pengampunan Tuhan, kekudusan Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami juga akan nyatakan itu lewat tutur kata dan perilaku kami sehari-hari. Engkau memberkati seluruh warga jemaat di dalam setiap kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan juga pekerjaan, sehingga kami benar-benar menunjukkan sebagai umat yang kudus, yang telah menerima kekudusan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kami di mana saja dan dalam situasi keadaan apapun, kami mengingat akan jati diri kami sebagai umat Tuhan, supaya kami di dalam bertutur kata lewat kesaksian kami maupun juga lewat perbuatan kami sebagai tindakan yang nyata, itu juga akan menunjukkan bahwa hidup kami benar-benar dikhususkan oleh Tuhan untuk menyatakan segala kuasa kebesaran Tuhan, terutama bahwa kami tidak mendatangkan kecemaran bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah juga Tuhan, gereja dan umat-Mu akan semakin mengambil peran-peran hidup yang terus berkualitas, menunjukkan umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan juga kami selalu dipenuhi oleh rahmat dan kasih karunia Tuhan, supaya dapat menopang dan memelihara hidup kami dalam kesejatian kami untuk taat kepada firman Tuhan. Bapa Surgawi, karena itu baik gereja maupun umat-Mu akan juga semakin menyatakan kebenaran Injil, sehingga semua orang mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, terutama pada realita pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh satuan tugas, baik di lingkup nasional, provinsi,
kota dan juga satuan tugas GPIB baik yang ada secara sinodal maupun jemaat-jemaat lokal. Kami yakin ya Tuhan, bahwa di dalam setiap tugas-tugas tanggung jawab kami dapat memberlakukan segala sesuatunya, bahkan bahwa mereka akan bekerja, mereka juga akan senantiasa taat melakukan apa yang menjadi bagian tugas mereka. Mereka mengerjakannya juga dengan benar, bahkan di dalamnya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi contoh bagaimana seluruh protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik dan benar. Dan kami juga berdoa bagi BNPB dalam upaya penanganan pandemi dan juga bencana yang masih terjadi di beberapa wilayah. Kami serahkan keberadaan BNPB di dalam mereka bekerja, di dalam mereka juga terus melakukan segala antisipasi untuk berbagai bencana-bencana yang terjadi. Mereka bekerja dalam hikmat Tuhan, supaya dengan demikian upaya-upaya yang mereka lakukan itu benar-benar dapat memberikan arahan-arahan, memberikan juga pandangan dan berita-berita soal pandemi dan bencana-bencana yang terjadi. Itu tentu tetap dalam hikmat yang daripada Tuhan, sehingga di mana kami tetap waspada, kami mendengar dan kami bisa juga berhati-hati, kami juga ikut berperan bagaimana upaya-upaya penanganan itu dapat tercapai dengan baik. Kami berdoa untuk para medis yang berjuang di dalam mereka juga menangani kasus COVID-19 di rumah-rumah sakit. Mereka bekerja dengan berbagai resiko yang mereka hadapi karena pandemi COVID ini. Mereka dapat saja terjangkit dengan sakit ini, tetapi biarlah mereka tetap menunjukkan integritas diri mereka sebagai para medis yang melayani, yang bekerja, dan semuanya juga tentu Tuhan lindungi mereka, jaga mereka, sekalipun sudah menggunakan pakaian APD, tetapi mereka juga tetap ada di dalam kelemahan dan kekurangan mereka. Karena itu ya Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga bisa bekerja dengan damai sejahtera dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dan tenang di dalam menjalani tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk juga di mana tim khusus penanganan vaksin baik di tingkat pemerintah dan rencana pendistribusian supaya itu dapat berjalan dengan baik. Semua rancangan-rancangan yang dipakai untuk penanganan vaksin biarlah semuanya juga campur tangan Tuhan, supaya dengan demikian vaksin ini benar-benar akan dapat memberikan kesembuhan yang baik, yang benar bagi semua orang, terutama bagi keberadaan rakyat Indonesia ini. Juga Tuhan, dalam pendistribusian semuanya dapat merata, supaya dengan demikian bahwa sakit pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat teratasi bagi semua masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami berdoa juga bagi para pekerja non-medis yang berada dalam kerentanan yang tinggi, baik itu seluruh keberadaan driver, ojek online dan sebagainya, penyaji makanan,
public service, kurir, dan lain-lain di dalam mereka juga dapat mempermudah segala sesuatunya di tengah-tengah masa pandemi ini, membantu orang, mempermudah orang tetap tinggal di rumah. Dan karena itu biarlah Tuhan Engkau menjaga dan juga melindungi mereka. Bahkan apa yang mereka lakukan untuk segala kehidupan mereka, untuk mendatangkan juga kesejahteraan bagi mereka. Ada usaha mikro, kecil, dan menengah milik masyarakat dalam mengembangkan perekonomian. Karena suasana pandemi, maka dengan demikian ini juga terganggu di dalam pengembangannya. Karena itu kami serahkan kepada Tuhan biar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat Tuhan. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu 23 sesudah Pentakosta 8 November 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Yang pertama,
bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi warga jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dapat menghubungi koordinator sektor di mana saudara berdomisili. Kedua, peralihan Pelkat PA ke PT dan PT ke GP. Telah dilaksanakan peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT dan PT ke GP pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 9.00 WITA. Berikut nama-namanya dapat saudara-saudari lihat di warta jemaat. Yang ketiga, Lomba Paduan Suara Pelkat PKP. Dewan Pelkat PKP GPIB mengadakan Lomba Paduan Suara Pelkat PKP secara virtual. Oleh karena itu, pengurus Pelkat PKP Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan telah menentukan anggota paduan suara dan akan berlatih dimulai pada tanggal 6 November 2020 pukul 16.00 WITA di gedung gereja. Demikian untuk diketahui. Keempat, persiapan serah terima pengurus Pelkat. Dihimbau kepada seluruh pengurus ke-6 Pelkat periode 2017 sampai 2020 untuk mempersiapkan serah terima kepada pengurus Pelkat periode 2020 sampai 2022. Ketua 3 dan Sekretaris 2 akan mengatur dan mengkoordinasi untuk waktu pelaksanaan serah terima. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 4. Cuti pendeta. Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik Sarjana Teologia akan melanjutkan waktu cuti tahunan dimulai tanggal 13 sampai 19 November 2020. Selama pendeta tidak berada di tempat, pelaksana tugas KMJ atau pendeta diserahkan kepada Ketua 1 PHMJ Penatua Samuel Samyanto. Demikian untuk diketahui. 5. Pelaksanaan ibadah hari Minggu. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu akan aktif dilaksanakan di gedung gereja mulai hari Minggu tanggal 29 November 2020. Bagi para kaum lanjut usia yang sehat tanpa ada gangguan sakit dapat hadir di gereja. Laksanakan protokol kesehatan untuk mengikuti ibadah di gereja. Demikian diketahui. 6. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November 2020. 7. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik Sarjana Teologia, Kantoria, pianis, prokantor, vokal grup, dan seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Dan seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Arahan Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Melalui tema Sinodal GPIB 2020 sampai 2021 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8. Maka GPIB terpanggil untuk terus melibatkan secara nyata bersama pemerintah dan masyarakat guna memitigasi seminimal mungkin mengurangi resiko bencana, khususnya bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan seluruh jemaat, unit-unit misioner, dan presbiter GPIB harus turut ambil bagian dalam memperingati bulan pengurangan risiko bencana tersebut di bawah koordinasi pengurus krisis center yang telah terbentuk di tingkat jemaat maupun MUPEL.
atau jika belum terbentuk maka di bawah koordinasi majelis jemaat atau badan pengurus MUPAL. Majelis jemaat dapat juga memberdayakan sumber daya insani jemaat yang bekerja atau terlibat di badan sosial kebencanaan seperti SAR, PMI, Tagana, BNPB, BPBD, Satgas, PGI, dan seterusnya, sebagai pelopor untuk membagi pengetahuan dan keterampilan. Definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-undang ini sangat penting peranannya dalam memayungi berbagai kebijakan dan program terkait penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia, dari yang responsif menjadi proaktif, pengelolaan risiko bencana. Untuk mendorong aspek kewaspadaan nasional, maka pemerintah telah menetapkan setiap tanggal 26 April dicanangkan sebagai Hari Kesiagapan Bencana Nasional atau HKBN, serta pemerintah telah menetapkan juga Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional setiap tanggal 13 Oktober. Saat ini, tren bencana alam di wilayah Indonesia yaitu 99% berupa bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Sejak awal 2020 hingga 22 September 2020 telah terjadi 2.127 kejadian, 593 banjir, 489 puting beliung, dan 800 tanah longsor, 17 abrasi, 22 kekeringan, 187 kebakaran hutan atau lahan, 8 vulkanologi, dan 11 gempa bumi. 5 provinsi yang paling banyak terjadi bencana alam yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Data BNPB menunjukkan bahwa dampak bencana yang ditimbulkan telah menelan korban, yaitu sebanyak 290 jiwa meninggal, 24 jiwa hilang, 421 jiwa luka-luka, dan 3 juta lebih jiwa menderita dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan 4.581 rumah rusak berat, 2.780 rumah rusak sedang, dan 9.833 rumah rusak ringan, dan 540.731 terendam banjir. Selain itu, beberapa fasilitas publik pun rusak, seperti 496 sekolah, 581 fasilitas ibadah, dan 112 fasilitas kesehatan, 109 dan 299 jembatan. Dampak bencana selalu menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dibandingkan laki-laki. Kelompok lain yang terkena dampak adalah yang berkebutuhan khusus, orang tua, dan masyarakat adat. Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020 oleh GPIB harus dimaknai sebagai sebuah proses pemberdayaan sumber daya insani yang berfokus pada kajian, perencanaan, pengorganisasian, serta aksi bersama masyarakat sebagai perwujudan tema sinodal. Tujuannya agar jemaat dan masyarakat mampu mengelola risiko, mampu memulihkan diri dari dampak bencana dan ketergantungan dari pihak luar. Potensi maupun ancaman gempa berskala lebih 8,7 skala Richter yang dikemukakan oleh ilmuwan ITB dan berdasarkan laporan yang juga bersumber dari data BKMKG, maka perlu antisipasi untuk aksi mitigasi resiko bencana tsunami.
seperti perkiraan akan terjadi setinggi 20 meter bagi masyarakat dan jemaat di selatan Jawa. Selain hal-hal tersebut di atas sebagai bencana nasional non-alam, maka dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang per 12 Oktober 2020 telah menelan korban 11.935 meninggal dan 336.716 terkonfirmasi positif COVID-19. Warga jemaat harus selalu menerapkan pola hidup 3M plus ID, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta berdoa. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana GPIB pada Oktober 2020 ini adalah sebagai satu rangkaian peringatan hari ulang tahun GPIB ke-72 Sinodal yang akan dilaksanakan di Palangkaraya, Kalteng. Diharapkan hal yang sama dapat diselenggarakan juga oleh 324 jemaat dan 25 mupel GPIB melalui ibadah minggu pada 18 Oktober 2020. Sebagai partisipasi GPIB untuk mendukung gerakan pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan jemaat dan masyarakat, kiranya kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dan presbiter GPIB dalam merespon Hari Pengurangan Risiko Bencana Alam ini. Salam dalam kasih, Kristus Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal. 1. Penatua Dr. Ari Sutopo sebagai Ketua. 2. Penatua Kris Wangkai Wakil Ketua. 3. Penatua Ariati Maitome sebagai Sekretaris. 4. Penatua Irma Jinara sebagai Anggota. 5. Penatua Kiki Balhatasar sebagai Anggota. 6. Penatua Denny Andreas sebagai Anggota. 7. Diaken Yosua Panggabean sebagai Anggota. 8. Bapak Ronald Manopo sebagai Anggota. 9. Penatua Wisnu Sukendro sebagai Anggota. Demikian arahan Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, krisis kiranya tak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan kiranya menggerakkanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, engkau diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saatnya arahkanlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.